Salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari sekalian. Sangat bersyukur dan bersuka cita sekali lagi berkesempatan bersama-sama dengan jemaat di Tangerang untuk menjalani ibadah hari Sabat. Sesungguhnya hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang kita rasa bahagia karena mendapat damai sejahtera baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya hari Sabat juga adalah hari kita sedang mengharapkan satu Sabat kekal yang Tuhan janjikan di surga nanti. Jadi pada pagi ini sekali lagi diberi kesempatan untuk menyampaikan perkongsian firman. Jadi saya ingin membawa kita merenungkan satu petikan di dalam kitab Matius pasal 10 sebagai renungan kita bersama, yaitu mengenai Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Mari kita baca di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 1 mulai. Matius pasal 10 ayat 1. Ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius. Ayat 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja dapat mendapat upahnya. Ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ayat 12. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. 13. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah tebunya dari kakimu. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Baik saudara-saudari sekalian, di dalam perenggan yang kita baca di sini boleh dibagikan kepada 2 bagian lah. Bagian pertama yaitu dari ayat 1 hingga ayat 4 adalah menceritakan Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya ini. Dan bermula dari ayat 15 dan selanjutnya adalah menceritakan Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasulnya itu keluar untuk melakukan pelayanan penginjilan mereka. Maka di dalam ayat 1 kita dapat lihat mereka ini adalah murid yang telah dilatih sebelum ini. Bahwa ke-12 murid ini sebenarnya mereka telah dipanggil dan telah dilatih sebelumnya. Terlebih sekarang Tuhan Yesus sekali lagi memilih di antara murid-muridnya ini yang 12 sebagai rasul. Jadi ada bedanya, yaitu rasul ini berarti diutus.
Murid itu adalah hanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Dan rasul ini boleh dikatakan adalah satu jabatan pelayanan yang kudus, jabatan kudus. Dan sebagai rasul, kita mesti pahami dia perlu memenuhi beberapa syarat. Sebab boleh dikatakan kita tanya satu soal, adakah hari ini ada rasul? Hari ini di dalam gereja tidak ada lagi rasul. Kenapa? Sebab tidak ada syarat mau menjadi rasul. Kalau pada zaman Tuhan Yesus, bagaimana seorang itu layak dipilih dan diutus sebagai rasul? Kelayakannya salah satu ialah dia perlu dengan matanya sendiri pernah melihat, menyaksikan perbuatan, teladan, pengajaran daripada Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Baik, di sini Rasul Paulus adalah membela tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang rasul. Maka salah satu syarat di sini adalah menceritakan, bukankah aku rasul? Ya, maksudnya ada orang yang mempertikaikan kerasulan Paulus. Ada orang berkata, Paulus tidak layak disebut rasul. Ya, tapi di sini Paulus membela diri. Bukankah aku rasul? Salah satu syaratnya ialah, bukankah aku telah melihat Yesus? Ya, inilah syaratnya. Sebab dalam perjalanan Saulus, ya, Paulus sebelum ini disebut Saulus, dia telah membawa surat kuasa daripada imam besar untuk menangkap jemaat Kristen. Ya, dalam perjalanannya ke Damsyik kan. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus telah menyatakan diri dan memanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka pada waktu itu Saulus tidak kenal siapa Tuhan. Maka Saulus berkata, siapa Tuhan kamu ini? Ya, pada waktu itu Yesus baru menjawab, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Maka pada waktu itu Saulus ataupun Paulus pernah melihat Yesus pada waktu itu. Memang melihat ini bukan berarti betul-betul melihat wajah Yesus, ya, sebab sampai hari ini tidak mungkin seorang yang dapat memandang wajah Tuhan Yesus. Sebab dalam penglihatan kan selalunya ada kesaksian, mereka berkata, oh saya nampak ada iblis, saya nampak ada malaikat. Ya, tapi biasanya mereka berkata kalau nampak malaikat tidak akan nampak mukanya. Nampak Yesus pun tidak mungkin nampak mukanya. Hanya nampak ada kemuliaan, ya, satu bentuk manusia yang penuh kemuliaan, baju putih, bersinar-sinar begitu. Jadi pada saat itulah Paulus pernah melihat Yesus. Jadi salah satu syaratnya. Dan selain itu, mau menjadi rasul, berdasarkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 21, di dalam Rasul pasal 1 menceritakan mereka sudah kehilangan satu rasulan, yaitu Yudas Iskariot yang telah menggantungkan dirinya dan jatuh dan mati. Maka mereka telah berbincang untuk mencari seorang yang menggantikan kekosongan itu. Mari kita baca di dalam Rasul pasal 1 ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Baik, di sini adalah menceritakan syarat memilih rasul yang menggantikan kedudukan Yudas, yaitu orang ini haruslah senantiasa berkumpul dengan kami, berkumpul dengan Yesus dan rasul-rasul yang lain, dan dia ini boleh menjadi saksi, ya, tentang kebangkitan Yesus. Ya, maksudnya orang ini adalah selalu mengikuti Yesus
senantiasa mendengarkan pengajaran Yesus dan pernah melihat Yesus yang telah salib dan bangkit dari kematian. Jadi itulah syarat kerasulan, ya. Jadi itulah sebabnya pada hari ini kita tidak ada lagi rasul. Tapi apa yang telah dilakukan oleh rasul pada zaman gereja rasul dalam meletakkan satu dasar gereja bagi kita. Itulah sebabnya di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19 ada menyatakan, kita lihat Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus pasal 2 ayat 19. Dengan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja, sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Baik, di sini ada menceritakan tentang gereja, ya, jemaat Tuhan ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, jadi dasar gereja ialah apa? Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan ajaran rasul dan nabi juga menjadi dasarnya. Jadi kita boleh melihat betapa pentingnya pengajaran rasul-rasul pada waktu itu yang menjadi fondasi, menjadi dasar bagi jemaat. Kalau jemaat sebuah gereja tidak ada fondasi ajaran Yesus, tidak ada dasar ajaran rasul dan nabi, maka gereja itu bukan lagi gereja. Ya, itu adalah satu persekutuan manusia sahaja. Jadi penting kita sangat bersyukur di dalam gereja Yesus Sejati. Ya, kita punya pengajaran, ajaran kebenaran adalah berlandaskan Alkitab, berlandaskan ajaran Yesus dan rasul-rasul. Baik, kita kembali kepada Matius pasal 10 tadi, menceritakan Tuhan Yesus telah memanggil 12 murid ini dan memberi mereka kuasa. Ya, dalam ayat 1, memberi kuasa kepada mereka. Saudara, di sini ada memberitahu kita tentang pemilihan, pengutusan, dan pemberian kuasa Tuhan kepada orang yang diutus. Jadi ini memberi satu pengajaran kepada kita. Apabila kita diatur oleh pihak gereja, diatur untuk melakukan kerja, sebenarnya apa yang diaturkan oleh pihak gereja adalah melambangkan, mewakili Tuhan mengutus kita. Tuhan mau kita melayani. Maka sepatutnya janganlah kita berdalih, jangan mencari banyak sebab untuk menolak. Sepatutnya kita harus dengan sukarelanya menerima pengaturan gereja, pengutusan gereja. Kenapa? Jangan kita takut. Sebab apabila Tuhan mengutus, pastinya Dia akan memberi kuasa, memberi kekuatan, memberi kita karunia untuk melayani. Kita harus percaya kepada pengutusan Tuhan, pengaturan pihak gereja. Jadi itulah sebabnya, saudara-saudari, jangan kita menolak pelayanan dalam gereja. Baik, selanjutnya di dalam ayat 2 sampai ayat 3, ini adalah senarai nama 12 rasul, yaitu Simon, yang pertama disebut Simon, yang disebut juga Petrus. Ya. Jadi Simon ini ada dua nama lah, Simon disebut Petrus. Ya. Kemudian dia juga ada seorang lagi, saudara bernama Andreas. Jadi Simon dan Andreas adalah bersaudara. Kemudian yang ketiga adalah Yakobus. Yang keempat ialah ini Yohanes. Yakobus dan Yohanes juga adalah bersaudara. Mereka ini adalah anak-anak Zebedius. Kemudian ayat 3 adalah Filipus dan Bartolomeus. Ya. Biasanya Bartolomeus ini kemudian hari kita sebutnya sebagai Nathanael. Kalau di dalam Injil Yohanes kan ada seorang yang bernama Nathanael. Dia berkata, apa yang baik boleh keluar dari Nazaret? Ya, jadi dia Nathanael itu sebenarnya adalah Bartolomeus ini. Selanjutnya ada Thomas dan Matius
Matius ini adalah seorang pemungut cukai, maksudnya orang yang pintar orangnya, dan orang yang pernah menjadi pegawai kerajaan dan sekarang sudah menjadi murid ataupun rasul Yesus. Dan selanjutnya juga ada Yakobus, anak Alfius dan Radius, dan juga ada Simon, orang Zelot. Khasnya di sini berkenakan orang Zelot. Zelot maksudnya satu parti, satu golongan parti yang sangat sedang berjuang. Perjuangan mereka adalah untuk menggulingkan pemerintahan Rom pada waktu itu. Mereka mau memulihkan kedaulatan orang Yahudi. Mereka mau Israel merdeka, tidak lagi dijajah oleh Rom. Itulah orang Zelot. Jadi Simon ini adalah seorang yang disebut orang Zelot. Dia seorang yang suka dalam perjuangan politik lah. Tapi sekarang dia tidak lagi terlibat dalam politik, terlebih dalam pelayanan. Jadi kita dapat lihat di sini berbagai jenis orang yang telah dipilih Tuhan dalam kerajaan Tuhan untuk melayaninya. Dan yang paling akhir ini adalah Yudas Iskariot. Khasnya disebut apa? Yang mengkhianati dia. Ini yang paling menyedihkan, saudara. 12 orang yang telah dipilih Tuhan Yesus, dilatih Tuhan Yesus selama 3 tahun, senantiasa keluar masuk bersama Yesus, doa bersama Yesus, mendengar ajaran Tuhan Yesus. Tetapi masih ada seorang yang gugur, yang jatuh dalam iman, yaitu Yudas Iskariot. Tuhan Yesus pernah berkata, bukankah aku yang memilih kamu 12 orang? Tapi di antara satu, kamu adalah iblis. Ini tercatat dalam Injil Yohanes, bukan? Ya. Jadi sangat menyedihkan apabila kita terbaca mengenai Yudas Iskariot. Terlebih kita perlu menjadi satu peringatan kepada diri kita dalam pelayanan gereja. Kita kadang-kadang perlu berjaga-jaga, jangan sampai menjadi sama seperti Yudas Iskariot. Nampaknya sangat berkobar-kobar melayani Tuhan, tetapi di dalam hati kita sudah mulai timbul ada keinginan, ketamakan yang kita tidak tahu. Dan keinginan itu semakin membesar, seperti Yudas, mungkin mula-mula hanya curi sedikit duit, dikit duit di dalam kas yang dia pegang, tapi akhirnya sanggup menjual Yesus dengan harga 30 uang perak. Jadi inilah seorang yang tidak berjaga-jaga dalam pelayanan. Akhirnya telah diperalatkan oleh iblis, menjadi alat iblis merosakkan gereja Tuhan. Jadi ini menjadi satu peringatan kepada kita. Senantiasa harus berjaga-jaga dalam pelayanan kita. Dan di dalam ayat 5 hingga ayat 15, di sini saya ingin mengungsikan beberapa prinsip penginjilan ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di sini. Prinsip yang pertama di dalam ayat 5, Tuhan Yesus telah mengutus mereka dan berkata, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi prinsip yang pertama ialah beritakanlah Injil. Pergilah ke mencari domba-domba yang hilang dari Israel. Sebab Tuhan Yesus adalah orang Israel, muridnya juga orang Israel. Sekarang Tuhan Yesus mengutus supaya mereka pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi domba yang hilang ini bukan merujuk kepada sebilangan orang Israel telah hilang. Tidak. Di sini adalah merujuk seluruh orang Israel sebenarnya telah hilang. Hilang ini maksudnya sesat. Sudah sesat. Sebab orang-orang Israel pada waktu itu adalah penganut agama Judaisme, ada agama Yahudi. Mereka berpegang kepada Taurat Tuhan, ya, mereka percaya kepada Tuhan Allah yang Esa, itu tidak silap, tapi berpegang kepada Taurat. Ya, sebenarnya kita tahu Taurat, hukum Taurat itu tidak dapat membawa kita kepada penebusan, tidak dapat membimbing seorang itu kepada keselamatan. Sebab hukum Taurat hanya membolehkan seorang itu
mengenal apa itu baik dan yang jahat. Dia berfungsi sebagai kesadaran hati nurani, membolehkan kita belajar apa itu yang betul, apa itu yang salah. Tapi hukum Taurat tidak sanggup membimbing seorang itu mengalahkan apa yang jahat, apa yang tidak boleh dilakukan. Sebaliknya hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang boleh membimbing kita kepada anugerah keselamatan, khususnya anugerah penebusan dosa, baptisannya, dan karunia Roh Kudus yang membolehkan kita mengalahkan kuasa maut itu. Jadi sangat syukur puji Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus. Sekarang Tuhan telah mengutus kita untuk memberitakan Injil, khasnya kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Tapi ini tidak berarti penginjilan itu hanya tertumpu di kerajaan Israel. Ya, ini hanyalah satu permulaan. Seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, di sini adalah menceritakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini dari mana? Yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa yang dari atas, yang turun ke atas kamu. Jadi saudara, apabila seorang itu telah menerima Roh Kudus, jangan kita berkata, oh syukur, terima kasih Tuhan, saya sudah dapat Roh Kudus, saya sudah ada jaminan keselamatan. Syukur puji Tuhan, cukup sudah. Bukan di sana berhenti. Sepatutnya setelah menerima Roh Kudus, kita diberikan misi untuk memperjuangkan penginjilan. Hasilnya di sini berkata menjadi saksi bagi Yesus, bermula dari Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita boleh lihat, skop penginjilan itu adalah dari dekat sampai di tempat yang lebih jauh. Walaupun Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 10, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke kota orang Samaria. Jadi Tuhan Yesus tidak diskriminasi, tidak resist. Ya, dia tidak memilih, oh saya hanya mau bangsa orang Israel diselamatkan, bangsa lain tidak diselamatkan. Tidak. Walaupun Injil itu bermula dari orang Israel, kembali kepada orang Israel, tapi anugerah keselamatan ini telah terbuka kepada segala bangsa. Cuma dalam penginjilan, prinsip kita adalah bermula dari domba-domba yang hilang dari Israel. Maksudnya di kalangan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi saudara-saudari, adalah tanggung jawab bagi kita dalam keluarga kita. Kalau ahli keluarga kita, ada saudara kita, ada adik kita yang belum percaya Tuhan, mereka lah sasaran penginjilan kita. Kita bawalah mereka mengenal Yesus. Kemudian dari keluarga kita mungkin ada kerabat yang lain, kita biar Pak Cika, Mak Cika, Uncle kah, auntie kita kah, dan sepupu kita kah, ya, adalah sasaran dalam penginjilan kita. Ya. Jadi itulah yang pertama, prinsip penginjilan yang pertama dari keluarga sendiri, dari dekat kepada yang jauh. Jangan kita hanya kita mau pergi satu tempat yang jauh, di sana mau buka ladang baru, padahal tempat-tempat yang berdekatan belum lagi buka. Bukan tidak boleh pergi jauh, tapi prinsipnya yang diajarkan Tuhan Yesus dari dekat ke tempat yang lebih jauh. Baik, prinsip yang kedua, di dalam Matius pasal ke-10, Matius pasal 10 ayat 5, di sini menekankan bahwa ke-12 murid itu diutus. Ya, 12 ini diutus. Secara kita tahu, secara berdua-dua punya. Kalau kita perhatikan senarai nama tadi, dia ada disebut dan kan, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Maksudnya dia ini satu tim, satu pasukan. Kemudian Yakobus
dan Yohanes. Jadi Yakobus, Yohanes satu tim. Selanjutnya Filipus dan Bartolomeus. Ini satu tim. Dan selanjutnya juga berkata Thomas dan Matius, pemungut cukai. Jadi saudara, kita perhatikan apa yang ditulis Alkitab dengan detail. Dia ada satu teman sekerja. Siapa bersama dengan siapa. Ini adalah satu prinsip penginjilan berdua-duaan. Harus ada rakan sekerja dalam tugas pelayanan kita. Seperti yang dinyatakan dalam Injil Lukas pasal 10 juga. Kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal 10 ayat 1. Injil Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Di sini dipilih lagi 70 murid yang lain. Selain 12 rasul, di sini ada 70 murid dan diutus berdua-dua. Inilah prinsip dalam pelayanan. Walaupun seorang itu sangat berkebolehan, berkarunia, hebat dalam pelayanan, tapi jangan sekali-kali melayani secara seorang diri. Itu sangat bahaya. Ya. Dan kita mendapati dalam pelayanan mereka yang lemah, jatuh dalam pelayanan adalah karena mereka senantiasa menyendiri seorang diri. Perpanjangan kalau melayani seorang diri suatu jangka masa yang panjang, itu akan memberi kesempatan kepada iblis untuk menyerangnya, menjatuh sandungkan dia. Jadi adalah amat penting. Tidak kira apa jua pelayanan kita, penginjilankah, lawatankah, yang lain-lainkah, mesti ada teman atau rekan sekerja. Berdua bersama, saling membangun, saling memberi peringatan, saling berdoa bersama. Ini sangat penting. Mari kita baca di dalam satu ayat, Amsal pasal 27. Amsal pasal 27 ayat 17. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Baik. Di sini ada memberi satu ilustrasi bahwa besi boleh menajamkan besi. Ya, maksudnya saling membangun, menajamkan. Sama juga orang menajamkan sesamanya. Ya. Dalam pelayanan kadang-kadang kita seperti dalam Alkitab kan mengenai kapak itu dalam cerita dalam kitab Raja-Raja ada menceritakan tentang kapak yang jatuh dalam air kan. Kenapa itu kapak boleh jatuh? Kemungkinan kapak itu tidak tajam. Jadi karena tidak tajam, kena keras untuk menetap itu menebang pokok, akhirnya kepala kapak itu jatuh, ya, tumpul. Ya. Jadi dalam pelayanan asyik kita melayani tanpa penyempurnaan rohani, pelayanan kita itu akan tumpul, tidak lagi tajam. Ya. Bagaimana menajamkan? Memang penyempurnaan rohani itu sangat penting. Kita perlu ada masa merenungkan firman Tuhan, ada masa tenangkan diri berdoa, dan juga ada masa rakan sekerja saling membimbing. Sebab kelemahan diri kita tidak nampak. Rakan sekerja nampak, rakan sekerja kamu begini tidak mau. Tadi saya nampak kamu lewat pimpin doa pagi kamu last minute baru sampai. Ini tidak menjadi teladan. Ya, karena tegur, ya kan, betul juga. Apabila kita kena tegur, diingatkan, perlu kita rendah hati menerima nasihat rakan sekerja kita. Itulah di sini menceritakan orang menajamkan sesamanya, saling membangunkan di antara satu sama lain. Baik, kita lihat bagi prinsip yang ketiga, kembali ke Matius pasal 10 ayat 7.
Matius pasal 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Di sini prinsipnya lah bawa message yang tepat. Bawa message yang tepat, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Yang kita mau message yang tepat. Kemudian yang kedua, ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah seorang setan-setan, kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Baik, di sini harus bawa anugerah Tuhan. Pendek kata, bawa message yang sebenar dan bawa anugerah Tuhan. Jangan bawa yang bukan-bukan. Maksud saya, sebab kita mendapati gereja yang lain kan, ataupun agama yang lain, kalau di tempat Sabah, misalnya, ada setengah agama, karena mereka mau menarik orang masuk agamanya, mereka akan menggunakan berbagai cara. Biasanya mereka akan janji, kalau kamu masuk agama ini, kamu akan dijanjikan, kami akan bagi banyak kebaikan kepadamu. Tiap bulan kami akan beri kamu sumbangan berapa uang, nanti kami akan tolong kamu bangunkan sebuah rumah. Ya, banyak janji untuk menarik itu orang percaya agamanya. Ya, menggunakan banyak material, keuangan untuk komod dia menjadi agamanya. Itulah cara yang digunakan sesetengah gereja ataupun agama. Tapi sebagai gereja Yesus sejati, yang kita bawa bukan itu. Yang kita mau bawa ialah message, yaitu Injil kerajaan surga. Yang kita mau bawa ialah anugerah Tuhan. Bawa anugerah Tuhan. Kemana saja kita pergi, ialah di sana ada anugerah Tuhan dinyatakan di sana. Kita bukan bawa duit, bawa barang-barang untuk dia, bukan. Itu akan merosakkan, memisahkan motifnya percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita rasa, ini gereja bagus, bagi saya banyak kebaikan. Dia percaya Yesus, mula-mula percaya karena kebaikan yang terima. Tapi akhirnya kita tidak lagi bagi dia sumbangan, kasih, dharma, dan sebagainya. Dia terasa, ini gereja dia bagus, saya pindah lagi agama yang lain. Itulah boleh merosakkan imannya, motifnya yang sebenarnya dalam menganut agama ataupun gereja Yesus sejati. Jadi ada nama penting pada permulaan dalam penginjilan kita, kita tidak boleh bawa yang bukan-bukan. Ya, tidak boleh kita janjikan apa-apa kepadanya. Yang kita boleh bawa ialah Injil, anugerah Tuhan. Kita boleh sampai di sana karena orang sakit, kami akan pandu doa. Ya, kita pandu doa, tupang tangan, syukur, penyembuhan. Dia sendiri merasakan mujizat. Dia sendiri yang percaya Tuhan. Itu adalah cara yang betul kita melakukan penginjilan. Seperti Rasul Petrus pernah berkata satu perkataan yang sangat indah dan penting di dalam Rasul pasal 3 ayat 6. Rasul pasal 3 ayat 6. Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Emas dan perakku tiada. Yang penting di sini apa? Petrus berkata, emas perak saya tiada. Apa yang ku ada? Nama Yesus, kuasa Yesus, anugerah Yesus, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, berdirilah, berjalanlah. Ya, jadi akhirnya orang ini mendapat kesembuhan. Bukan karena dia meminta sedekah, kita bagi. Bukan. Gereja pada hari ini, kita perlu renungkan satu perkara. Gereja Rasul pada zaman Rasul, mereka adalah lebih miskin lah. Emas perak tiada. Tapi kuasa anugerah Tuhan banyak besar. Tapi pada sekarang, zaman sekarang,
kita perlu pikir kembali. Gereja Tuhan, gereja kita, adakah terbalik? Kita emas sampai perak banyak, tapi anugerah kuasa Tuhan menjadi dikit. Ini yang perlu kita pikir kembali. Jadi kita diberkati emas perak banyak, syukur untuk pembangunan gedung gereja baru, untuk mengutus lebih banyak pekerja Tuhan, untuk melakukan banyak aktiviti, itu syukur. Tapi pada masa yang sama jangan kehilangan kuasa anugerah Tuhan yang menyertai kita. Ya. Jadi inilah yang menjadi satu renungan kita bersama. Prinsip penginjilan, bawa message yang betul dan anugerah Tuhan kepadanya. Yang keempat, kita kembali Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga atau dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Baik, khasnya saya rasa ini adalah satu prinsip untuk pekerja yang penuh masa, full time workers, ya, khususnya pendeta ataupun deacon yang full time punya. Mereka telah meninggalkan pekerjaan sendiri kan, jadi mereka full time di dalam pelayanan. Maka selalunya pemuda-pemudi kita mau panggilkan, masuklah sekolah teologi, ya, layanilah Tuhan, persembahkanlah tubuhmu untuk menjadi pendeta penuh masa. Ya. Tapi kebanyakan sekarang pemuda-pemudi sekarang takut, khawatir. Masuk teologi, menjadi pendeta. Aduh, saya biar kaji begini banyak. Sekali masuk teologi, menjadi pendeta, ini 10% daripada kali asal saya. Mana sanggup? Pernah di Sabah ada seorang pendeta yang sudah melayani 20 tahun. Dia kata sekarang elang hidup, kalau di Sabah kami disebut elang hidup lah, yang bulanan kan pendeta itu. 20 tahun lalu ini jumlah yang dia dapat. Nah, maksudnya 20 tahun lalu dia adalah estate manager. Dia bayar gaji besar. Sekarang 20 tahun kemudian melayani dalam pelayanan gereja, dia dapat kembali itu hidup seperti 20 tahun yang lalu. Jadi maksudnya dulu dia turun, baru dia perlu naik balik. Jadi itulah satu cabaran bagi pemuda-pemudi yang mau melayani Tuhan. Tapi menurut prinsip di sini, jangan khawatir akan kehidupan kita. Seorang yang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan melayani Tuhan, Tuhan akan jaga penghidupannya, jaga keluarganya. Seperti seorang senior pernah memberi nasihat, kalau kamu melayani Tuhan, menjaga jemaat dengan segenap hati, Tuhan akan jaga keluargamu. Ini satu pengalaman pendeta sini. Sebab kami ini pendeta yang selalu dihantar ke sana sini, masa bersama istri, bersama keluarga, bersama anak dikit. Ya, 1 bulan, 4 hari, 5 hari saja. Jadi masalah bagaimana? Siapa yang menjaga? Serah sama Tuhan. Tuhan yang menjaga. Itulah iman seorang pekerja Tuhan. Ya, itulah prinsip dalam pelayanan. Jangan khawatir akan kehidupan kita. Ya. Kemudian prinsip yang kelima, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 12. Matius pasal 10 ayat 12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Dan ayat 13, jika kamu masuk ke rumah orang itu. Baik, penekanan di sinilah masuk rumah. Masuk rumah untuk apa? Sebenarnya adalah tinggal di sana. Jadi kerja penginjilan ini bukanlah seperti kalau Cina bilang 蜻蜓点水ya. 蜻蜓点水itu kalau Malaysia ya itu dragonfly kan, dia main itu air, ting ting ting
Jadi pelayanan penginjilan bukan itu saya ting 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 saja. Dalam kerja penginjilan yang lebih berkesan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, perlu masuk rumah itu tinggal bersama, itu mau membangunkan satu hubungan yang baik dengan simpatisan itu, memahami keadaannya, memahami keluarganya, latar belakangnya, dan memberi bimbingan kepadanya dengan menurut keperluannya. Itulah satu prinsip dalam penginjilan. Ya, seperti contoh-contoh Tuhan Yesus kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat pasal 4 ayat 40. Injil Yohanes pasal 4 ayat 40. Maka Yesus kembali lagi ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Baik, di sini Tuhan Yesus tinggal di sana 2 hari. Kemudian contoh lain, Tuhan Yesus pernah tinggal di rumah Zakius, pemungut cukai. Tuhan Yesus tinggal di rumahnya. Dan kalau contoh yang lain, di dalam Kisah Rasul pasal 17 mengenai Paulus tinggal di rumah Yason semasa di Tesalonika selama 3 abad. Ya. Maksudnya dalam kerja penginjilan kita perlu meluangkan lebih banyak masa fokus di sana, bukan seperti cincin dian sui, bukan hanya sekadar hangat-hangat tai ayam. Oke. Paham lah kan ini peribahasa. Baik. Yang keenam, Matius pasal 10 ayat 14. Matius pasal 10 ayat 14, ini adalah satu prinsip persiapan bagi seorang pekerja Tuhan lah, yaitu jangan sedih, jangan putus asa kalau kita ditolak. Dalam Matius pasal 10 ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi di sini memberitahu, walaupun kita ada kasih, kita melakukan yang terbaik, memberitakan Injil, mengkongsikan firman Tuhan kepada orang itu, tapi kadang-kadang orang itu tidak akan menerimanya. Dia mungkin tidak mau dengar. Dia mungkin melawan dengan kita. Tidak apa, jangan kita sedih, jangan kita rasa kecewa. Di sini berkata, kita tinggalkan saja tempat itu dan kepaskan tubuh kaki kita. Kenapa? Maksudnya kepaskan tubuh kaki ini membuat 2 maksud. Satu, kamu sendiri yang bertanggung jawab atas ketidakpercayaan kamu. Kamu akan menanggung penghakiman daripada Tuhan. Itu maksud yang pertama. Kepaskan tubuh kaki. Kamu, saya sudah Injil sampai di sini, kamu tidak mendengar, kamu akan menerima hukuman. Yang kedua, sebenarnya untuk mengkepaskan tubuh kaki sebanyak untuk diri kita. Kita yang sudah memberitakan Injil, walaupun menerima tamparan, pukulan, penolakan daripada orang yang tidak percaya, tidak apa. Kita lupakan yang di belakang, kita mengarah maju ke depan saja. Jangan asik bersedih, ayah kenapa lah saya sudah menginjil sama dia, dia mau percaya, buang saya be masa, buang saya be tenaga, malas lah. Jangan begitu. Dalam pelayanan kita mesti senantiasa penuh sukacita. Tanggung jawab kita hanya beritakan Injil. Percaya tidak percaya, dia sendiri yang membuat pemilihan. Ya. Seperti Paulus pernah berkata, aku menabur, Apolos menyiram, yang memberi pertumbuhan adalah dari Tuhan. Kita hanya tunaikan tanggung jawab kita sahaja. Baiklah, saya rasa inilah sedikit renungan firman di dalam perenggan Matius pasal 10 ayat 1 hingga 15 sebagai renungan kita mengenai prinsip pelayanan dan pendidikan. Semoga Tuhan memberkati. Saya kembali kepada kita.